atas ya berbagi ya, pengalaman sekaligus juga pencerahan bagi kita semua ya, bahwa ini memang perpaduan ya antara unsur ilmiah dan ilahiyah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Cewan, ini juga dikuatkan oleh Pak Dr. Eli, dan secara khusus guru ini harus adaptif ya terhadap perubahan kondisi yang mungkin saja tidak terduga, dan nampaknya tidak hanya sekedar adaptif ya Pak, tapi juga memang dituntut untuk bisa berinovasi gitu ya. Nah, terkait dengan masalah inovasi, ini telah hadir di tengah-tengah kita di ruang studio. Ini Ketua PGRI Kota Bandung, Bapak Dr. Nas Haji Cucu Saputra MMPD. Selamat pagi Pak, pagi menjelang siang Pak. Ya, selamat pagi, mohon. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak. Tadi Pak, terkait dengan masalah adaptif dan inovatif tadi Pak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini saya sering menyimak ya pemikiran-pemikiran Bapak disampaikan secara tertulis maupun secara lisan tentang visi kebaruan Pak, tentang visi kebaruan. Nah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya ingin kembali Pak menyimak, mengeksplorasi kembali tentang visi kebaruan Bapak dalam kapasitas sebagai Ketua PGRI, dan juga mungkin tidak bisa dilepaskan ya dalam kapasitas jabatan amanah jabatan Bapak sebagai Sesdikdik Kota Bandung, itu terkait visi kebaruan dan relevansinya Pak dengan perjuangan guru di masa pandemi. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya banggakan Prof. Cecep, yang saya hormati, saya banggakan Dr. Eli. Alhamdulillah walaupun virtual, momentum peringatan HUT RI mengobati kita, mengobati kerinduan guru-guru Kota Bandung dengan Prof. Cecep, juga khususnya dengan Pak Eli. Salam sono ke Pak Eli di guru-guru Kota Bandung. Pertama, pada kesempatan yang baik ini tentu bagaimana kondisi di Kota Bandung yang perlu dari perspektif PGRI Kota Bandung adalah kami sangat mengapresiasi segala dedikasi, segala upaya dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh guru. Apakah keterbatasan karena faktor usia, karena keterbatasan keadaan pandemi COVID-19, atau karena keterbatasan pengetahuan khususnya di bidang IT. Kami berterima kasih bahwa layanan pendidikan di Kota Bandung tetap berjalan, dan ini adalah bukti dari ketangguhan seorang guru, dan ini teruji di masa pandemi COVID-19. Tentu dalam hal ini kami berterima kasih kepada para kepala sekolah, para pengawas, para penilik, dan seluruh para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berupaya berjuang dengan penuh semangat dan tangguh. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini pun kami menyampaikan sesuai tadi apa yang menjadi harapan dari Pak Dr. Eli maupun Prof. Cecep, seyogianya dalam situasi pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan, kita mengingatkan untuk pertama, bagaimana kita semua diberi contoh oleh guru sebagai role model yang insya Allah nanti akan berimbas kepada anak-anak kita, bahwa kita semua harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, tentu bagaimana tetap kita berorientasi menyiapkan generasi kita ke depan adalah generasi yang bisa struggle di zamannya. Maka kami mengamanatkan kepada teman-teman guru khususnya di Kota Bandung bagaimana anak-anak kita ke depan agar berwawasan global.
bagaimana mengembangkan critical thinking, mengembangkan kreativitas, mengembangkan komunikasi dan kolaborasi agar anak-anak kita tetap bisa struggle di zamannya. Dan yang tidak kalah penting, bahwa tetap dengan segala keterbatasan dalam situasi COVID-19 ini, kita tetap memberikan dan menanamkan wawasan keindonesiaan kepada anak-anak kita. Hal ini tentu sudah diformulasikan dalam kebijakan nasional pendidikan, bahwa bagaimana agar bukan hanya sekedar output, tetapi kita berpikir tentang outcome-nya. Outcome-nya ini adalah kemampuan anak-anak kita di bidang numerasi, kemampuan anak-anak kita di bidang literasi, dan yang tidak kalah penting adalah dalam hal karakter anak-anak kita yang sudah diformulasikan outcome-nya itu sebagai profil pelajar Pancasila. Ini saya kira dengan segala keterbatasan ini tetap pesan-pesan itu harus sampai kepada anak-anak didik kita. Dengan demikian maka harus ada keberanian dari sosok seorang guru. Saat ini momentumnya adalah berani untuk melakukan imajinasi ulang, berani untuk berpikir ulang, tentu dengan jawaban adalah bagaimana kita guru sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat yang didasari oleh upaya pengembangan kreativitas dan inovasi, khususnya di bidang IT. Jadi ada hikmah di balik ini semua. Selanjutnya yang ketiga, kami ingin mengingatkan kepada kita semua hari ini, kepada seluruh stakeholder pendidikan, para pemangku kepentingan, bahwa COVID-19 mengingatkan kita untuk berpikir ulang bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pendidikan formal. Pak Dr. Eli sering menyampaikan bahwa ada pendidikan formal, ada non formal, dan ada informal. Maka ini yang harus kita formulasikan, terbangunnya sinergisitas antara pendidikan formal dengan non formal, dalam hal ini pendidikan keluarga. Nah, apa artinya persiapan-persiapan maksimal, layanan maksimal yang disajikan kepada masyarakat ketika anak kita ada di rumah, dan siapa yang mengawal anak-anak kita? Mereka adalah para orang tuanya. Maka dengan demikian kami mengharapkan kepada para kepala sekolah, para pengawas, para penilik, bagaimana memformulasikan kegiatan parenting untuk dioptimalkan agar terjadinya sinergisitas antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Mohon maaf pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan kata-kata yang bisa jadi kurang berkenan, bahwa Tuhan itu tidak pernah menitipkan anak kepada seorang guru, tapi Tuhan itu menitipkan anak kepada ibu bapaknya. Maka apa artinya peran seorang bapak dan ibu guru ketika pendidikan di keluarganya tidak optimal? Ini mungkin gagasan kebaruan ke depan, jangan sampai terjadi pemilahan atau bahwa pendidikan itu seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab bapak ibu guru. Tetapi sejatinya pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pendidikan formal dan pendidikan informal.
Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Cucu, sangat menginspirasi. Dan dari sekian banyak yang beliau sampaikan tadi, semuanya sangat berharga. Saya ingin menggarisbawahi ya sebuah renungan. Saya pikir ini merupakan satu pernyataan yang patut mendapatkan perhatian kita. Dan ini hal yang baru menurut saya adalah bahwa Tuhan itu menitipkan ya, anak itu bukan kepada guru ya Pak Cucu ya, tapi kepada orang tuanya. Nah, ini penting nih bahan renungan ya. Sebagaimana yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Dr. Eli, dulu kalau dipanggil ke sekolah, yang hadir itu ya yang pembantunya begitu ya, atau siapa jadi ajudannya, jadi bukan orang tuanya. Jadi sering terjadi anak-anak itu di sekolah itu yatim piatu gitu ya. Kita tidak sempat mengenal siapa ayahnya, siapa ibunya, dan ini merupakan satu hal yang baru ya, renungan bagi kita semuanya dari Pak Ketua PGRI Kota Bandung. Mudah-mudahan jadi perhatian juga kita semuanya, terutama nih para bapak dan ibu guru yang mungkin juga berstatus sebagai orang tua juga ya di sekolahnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya closing statement akan disampaikan oleh Ketua PGRI Kota Bandung pada Pak Cucu, disilakan. Terima kasih bahwa dengan segala motivasi dan pencerahan dari Prof. Cecep dan Pak Dr. Eli menguatkan kita semua, keluarga besar pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Bandung, bahwa kita tidak sendiri. Kita ke depan masih harus terus belajar dan membuka diri untuk senantiasa mendapat berbagai pencerahan, berbagai motivasi dari para pakar. Atas nama PGRI Kota Bandung, simkuring ngaturkeun nuhun ka Prof. Cecep, ka Pak Eli, sono. Insya Allah mudah-mudahan COVID enggal berakhir. Kita guru-guru merindukan tatap muka dengan Bapak, dengan Prof, dengan Pak Dr. Eli. Bapak Ibu guru di Kota Bandung, kami berharap bahwa kita semua jangan mati gaya, terus berkreasi, terus berinovasi. Dan yang tidak kalah penting pada kesempatan yang baik ini, bahwa ada sahabat kita, ada teman-teman kita di Kota Bandung yang ketika menjalankan tugasnya, beliau atau mereka gugur karena COVID-19. Untuk itulah seluruh keluarga besar pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Bandung sepantasnya dan selayaknya kita memberikan penghormatan kepada mereka dan keluarganya. Untuk itu kami mengundang, insya Allah nanti khusus PGRI Kota Bandung berserta seluruh keluarga besar guru di Kota Bandung akan melaksanakan kontemplasi dan doa bersama untuk sahabat-sahabat kita yang gugur dalam menjalankan tugas karena COVID-19, yaitu pada tanggal 25 Agustus pada Isya kita akan sama-sama, dan kami berharap bahwa ini pun harus sampai kepada keluarganya. Terima kasih sekali lagi. Guru Kota Bandung tetap tangguh, tetap tumbuh dengan segala kreativitas dan inovasi. Tetap sesuai dengan moto PGRI Kota Bandung, tetap kita menjunjung marwah dan kehormatan guru, meningkatkan profesionalisme, dan kita harus senantiasa sejahtera lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PGRI Kota Bandung atas closing statement-nya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, di akhir sesi ini izinkan saya sedikit ya menyimpulkan tadi poin-poin pentingnya adalah bahwa ikhtiar terhadap yakin terhadap takdir melahirkan ikhtiar yang maksimal. Itu kira-kira yang saya simpulkan dari paparan Pak Profesor Cecep Darmawan dan dari Pak Dr. Eli adalah tentang saling bekerja sama
mungkin bahasa yang saya ambil adalah ta'aruf ya, saling mengenal antara di sentra pendidikan ini, dan orang-orang yang ta'aruf adalah orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang arif. Dan yang terakhir dari Ketua PGRI Kota Bandung, jadilah kita senantiasa orang-orang yang selalu adaptif dan inovatif, memikirkan pembaharuan-pembaharuan untuk persembahan yang lebih baik buat negeri kita, bangsa kita tercinta Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.